Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulandari dengan NIM 607032300102 dari kelas 4704. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung PPh pajak penghasilan PP 23 UMKM. Di sini saya sudah ada contoh soal dari data laporan keuangan toko furnitur PT Sinar Sanjaya. Di sini ada identitas pemilik, data harta pada akhir tahun 2018, data kewajiban atau hutang, dan terakhir ada data anggota keluarga. Dan di sini ada data laporan keuangan laba rugi dari toko furnitur PT Sinar Sanjaya. Nah, di sini pada bagian pajak penghasilan belum diketahui dan laba bersih setelah pajak juga belum diketahui. Pertama-tama kita akan menghitung pajak penghasilan. Cara menghitung pajak penghasilan ini dari laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan PTKP. Nah, untuk mengetahui PKP, kita kurangi dulu 240.878.498.000 dikurang dengan 67.500 juta dari K2. Nah, setelah itu kita menemukan hasilnya sebesar 217.878.178. Nah, setelah itu kita akan mencari tarif progresif dari PKP. Karena dia 217 di antara 60 sampai dengan 250 juta. Jadi, kita menghitung tarif progresifnya sampai 15% saja. Nah, cara menghitungnya 5% dikali dengan 60 dapat nominal sebesar 3 juta dan lanjut 15% dikali dengan 217.878.178 dikurang dengan 60 juta didapat hasilnya sebesar 23.681.727. Dan setelah itu kita akan menghitung total keseluruhan tarif progresif dengan cara sama dengan sum 3 juta ditambah dengan 26 juta. Hasilnya adalah 26.681.727. Dan kita pindahkan ke pajak penghasilan. Itu adalah nilai dari pajak penghasilan. Nah, untuk menghitung laba bersih setelah pajak, itu kita hitung dari laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Nominalnya sebesar 258.696.451. Setelah semuanya kita hitung, kita akan memasukkan data-data ini ke ESPT PPh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama kita harus koneksikan terlebih dahulu dengan database.
Setelah kita login tadi akan muncul profil wajib pajak dan kita akan mengisi sesuai data yang ada di Excel. Kita copy NPWP-nya. Setelah itu kita copy nama pemilik, nama wajib pajaknya. Karena nomor telepon tidak ada, kita isi saja bebas. Lalu jenis usahanya perdagangan. KLU-nya 1111. Karena kita di sini lebih dari 4,8 M dan memiliki laporan laba rugi, jadi untuk cara perhitungan kita menggunakan pembukuan. Lalu di sini ada status kewajiban K, NPWP istri kita isi sesuai data. NPWP-nya kita ganti dengan yang lainnya kalau tidak valid. Lalu kita klik simpan dan kita lanjut untuk membuat SPT baru. Di sini kita pada data 2018 kita buat 2018 dan karena kita UMKM jadi kita pakai SPT tahunan OP 1770. Setelah itu kita buka SPT, kita pilih buka, dan pertama-tama kita harus setting untuk PTKP dan tarifnya. Di sini PTKP kita ganti dengan 54 juta. Dan PTKP tanggungnya kita ganti dengan 4.500.000. Nah, itu untuk tanggal, karena kita 2018, kita lebihkan jadi 2020. Terus klik simpan. Oke. Nah, kita lanjut untuk setting tarif. Di sini kita pakai 60 juta. 50 juta diganti dengan 60 juta. Kita klik simpan. Selanjutnya juga 50 kita ganti 60 juta. Dan untuk yang 999 itu kita ganti dengan 5 miliar. Klik simpan dan oke. Setelah semuanya sudah disetting, kita ke S1770 pada lampiran 4. Kita isi terlebih dahulu lampiran 4. Di sini kita disuruh untuk mengisi daftar susunan anggota keluarga. Kita isi sesuai dengan data yang ada pada contoh soal.
belum aku kan aku saranin bisa. Oh iya. Setelah semuanya sudah keisi, kita lanjut ke bagian B. Di sini ada disuruh isi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kita isi sesuai dengan data soal. Kita kopikan. Lalu kita lanjut ke bagian A. Di sini kita mengisi harta pada akhir tahun. Kita lihat pada contoh soal, kita kopikan.
klik simpan. Setelah semuanya telah diisi, kita close dan kita lanjut ke bagian lampiran 3. Di sini karena kebetulan di soal tidak ada untuk PPH final, jadi kita kosongkan saja. Kita kosongkan dan kita lanjut ke bagian B dan C. Di sini karena kosong juga dari nomor 1 sampai 6, jadi kita kosongkan. Kita close. Setelah itu kita lanjut ke lampiran 2. Di sini tidak diisi juga karena akan diisi pada 1770S. Kita close saja. Selanjutnya kita ke lampiran bagian 1. Nah, di sini jika ada informasi mengenai data audit, kita isi. Karena di soal kita tidak ada data audit, kita kosongkan saja. Lalu lanjut ke bagian A1. Nah, di sini ada peredaran usaha. Ini kita ambil dari laporan laba rugi. Di bagian penjualan ada sebesar 850.300.250.000. Selanjutnya kita isi, kita copy dan kita isi. Di sini ada harga pokok penjualan. Kita copy. Selanjutnya kita tab. Dan di sini ada biaya usaha. Pada bagian laporan laba rugi, kita bisa menemukannya di total biaya operasional. Kita copy. Kita paste, lalu kita tab, dan hasilnya sesuai dengan yang ada di laporan laba rugi sebesar 248.878.498. Nah, selanjutnya kita ke bagian C terlebih dahulu, tidak diisi. Bagian C tidak diisi dan bagian D di sini terdapat penghasilan lainnya. Nah, dari poin 1 sampai 5 tidak diisi karena tidak ada. Poin 6 itu ada di laporan laba rugi pada pendapatan dari luar usaha. Kita copy dan kita paste. Setelah itu, setelah semua diisi, kita simpan. Lalu kita close dan kita lanjut ke nomor induk, ke bagian induk. Nah, bagian induk ini terdapat informasi identitas yang telah kita isi di awal, profil wajib pajak. Dan kita lanjut ke bagian A. Di sini sudah terinput data dari laporan laba rugi. Di sini
jumlah penghasilan netonya sebesar 285.378.178 sesuai dengan laporan laba rugi. Setelah itu kita lanjut ke bagian B. Di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita checklist bagian K dan kita isi 2 karena di sini K2. Kita tap dan hasilnya PKP itu sebesar 217.878.178 sesuai dengan perhitungan yang telah kita hitung. Setelah itu kita lanjut ke bagian C. Pada bagian C ini ada PPh terutang sebesar 26.681.727. Jadi PPh yang masih terutang yang dibayar sendiri itu sebesar 26.681.727 ribu. Selanjutnya kalau semuanya sudah diisi, kita bagian E dan F dan G itu tidak usah diisi dan D tidak usah diisi. Kita close saja. Kita simpan dulu. Setelah itu kita close dan kita cetak. Dan setelah dicetak, maka kita sudah mengisi ESPT orang pribadi UMKM di lebih dari 4,8 M. Kita simpan terlebih dahulu filenya. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.